Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfainingrum dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21-500-445. Nama saya Arma Nugraheni dengan NPM 2020-21-500-494. Perkenalkan, nama saya Sitianisa Ulirawan dari kelas R4F dengan NPM 2020-21-500-418. Di sini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini karya dari Mark Manson, seorang narablog kenamanan dengan lebih dari 2 juta pembaca. Ia tinggal di kota New York. Buku ini diterjemahi oleh V. Wicaksono, penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, cetakan tahun 2018. Tebal buku 246 halaman. Novel yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat merupakan kisah nyata tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, tukang utang, kasar, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seseorang penulis terkenal, namun karyanya selalu ditolak penerbit, jurnal-jurnal, surat kabar, dan lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar, tidak pantas, dan tidak bermoral. Di novel ini tentang bagaimana Bukowski menyikapi setiap kegagalan dan kesulitan yang dihadapinya dan bersikap bodoh amat, sehingga dia dapat bertahan, bersyukur, dan menerima keadaan buruknya. Dengan bersikap bodoh amat terhadap suatu masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan yang merugikan kita, dan agar kita bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Nama saya Arma Nugraheni dengan NPM 2020-21-500-494. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama, kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam novel ini terdapat banyak kisah dan pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar sehingga mereka tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri. Kisah tentang seorang pangeran yang pada akhirnya memilih hidup di jalanan daripada di istana. Kisah tentang seorang motivator terkenal yang bernama Jimmy yang tetapi dirinya tidak menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kisah tentang Hiro Onada yang setia terhadap kekaisaran yang telah hilang dengan cara hidup berpuluh-puluh tahun di dalam hutan rimba, serta kisah tentang Jo sahabat Bukowski yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Jos tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Terima kasih. Dan bodoh amat ini lebih jauh oleh Manson dijabarkan dalam 3 buah seni. 1. Masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda dan menikmatinya hingga sampai ke tujuan kita. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan itu. Jadi padahal sepele katakan bye-bye. Ketiga, entah kita sadar atau tidak, kita biasanya memilih suatu hal untuk diperhatikan, dan ini akan terus membaik mengikuti tingkat kedewasaan. Kebahagiaan itu masalah. Manson menyebutkan bahwa kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah yang mana kadang kala masalah ini sederhana.
saja dan konsepnya sama. Selesaikan masalah ini lalu berbahagialah. Tapi ternyata beberapa dari kita menyikapinya tak sederhana ini, karena kita biasanya menyangkalnya, mengingkari kenyataan sehingga menuntun kekerapuhan dan pengengkangan emosional, mengedepankan mentalitas sebagai korban, memilih meyakini bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, padahal bisa jadi kita mampu menghadapi, sehingga mengiringi kita pada ketidakberdayaan dan keputusasaan. Kebahagiaan yang dikatakan Manson yang tumbuh dari masa lalu inilah yang membutuhkan perjuangan yang akan menentukan kesuksesan di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.